Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek akhir kami tentang analisis pemodelan sistem informasi akuntansi pada siklus bisnis perusahaan. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Feni, kedua Salvia, ketiga Mas Rizal. Selanjutnya, kami akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang dari perusahaan yang kami ambil yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau lebih dikenal dengan Telkom Indonesia merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, termasuk layanan telekomunikasi tentang seluler, internet, dan center dan solusi digital. Jadi, Telkom menjalankan siklus revenue atau siklus pendapatan yang meliputi proses penyediaan layanan, aktivitas, pelangganan, penggunaan layanan, penagihan, hingga pencatatan pendapatan. Siklus ini menjadi bagian penting dalam menjaga kelangsungan arus kas dan pertumbuhan perusahaan. Proses dimulai dari penawaran produk kepada pelanggan, dilanjutkan dengan aktivitas dan penggunaan layanan. Lalu dilakukan proses billing atau penagihan. Efektivitas dan efisien dalam pengelolaan siklus revenue sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Telkom, terlebih di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan meningkatnya persaingan di industri digital. Oleh karena itu, pengelolaan siklus revenue yang tepat dan terintegrasi menjadi kunci bagi Telkom dalam mempertahankan posisi strategisnya sebagai pemimpin pasar di sektor telekomunikasi Indonesia. Profil perusahaan. Nama perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk, bidang usaha penyediaan layanan telekomunikasi dan jaringan digital. Jadi struktur organisasinya, yang pertama direksi. Fungsinya bertanggung jawab atas operasional dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. 2. Direktorat Keuangan. Direktorat ini bertanggung jawab seluruh aspek keuangan perusahaan. Yang ketiga ada konsumer. Yang keempat ada enterprise atau business service. Yang kelima ada direktorat jaringan. Yang keenam ada direktorat digital business. Yang selanjutnya ada anak perusahaan. Dan yang terakhir ada regional atau wilayah terbagi dalam beberapa wilayah operasi di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya presentasi akan dijelaskan kepada Mas Rizal. Pada Mas Rizal. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu produk atau jasa utama. Yang pertama itu internet pita lebar. Itu produknya itu IndiHome dan Telkomsel Orbit, internet rumah kabel. Yang kedua itu layanan seluler berupa berbagai paket data, telepon, dan SMS melalui Telkomsel. Yang untuk ketiga itu layanan bisnis, yaitu solusi konektivitas, cloud, data center, dan layanan manajer service untuk korporasi dan pemerintahan. Selanjutnya itu telepon tetap. Meskipun mulai berkurang, layanan telepon rumah masih tersedia. Yang berikutnya itu sistem informasi yang digunakan. Yang pertama itu Enterprise Resource Planning atau ERP. Digunakan untuk mengintegrasikan semua fungsi bisnis utama seperti keuangan, akuntansi, pengadaan dan manajemen aset, dan sumber daya manusia. Yang keduanya itu sistem billing
Customer Relationship Management atau CRM, yaitu untuk mengelola data pelanggan, tagihan, dan interaksi layanan pelanggan. Untuk ketiganya itu Sistem Manajemen Jaringan atau NMS, yaitu untuk memantau dan mengelola infrastruktur jaringan telekomunikasi. Yang keempatnya itu Business Intelligence dan Big Data Analytics untuk menganalisis data operasional dan pelanggan guna mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhirnya yaitu sistem pendukung lainnya, yaitu berbagai sistem pendukung operasional atau OSS dan sistem pendukung bisnis atau BSS yang spesifik untuk industri telekomunikasi. Untuk selanjutnya itu analisis siklus akuntansi. Yang pertama itu revenue cycle, yaitu siklus pendapatan IndiHome di Telkom Indonesia dimulai ketika calon pelanggan menyatakan minat hingga Telkom menerima pembayaran atas layanan yang diberikan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan dan departemen. Yang pertamanya itu inisiasi permintaan layanan, pelanggan, dan sales marketing. Siklus pendapatan IndiHome di Telkom Indonesia diawali dengan inisiasi permintaan layanan. Pada tahap ini, calon pelanggan menyatakan minat terhadap layanan IndiHome melalui berbagai saluran seperti iklan, kunjungan sales, atau datang langsung ke Plaza Telkom. Mereka kemudian menyampaikan minat dan informasi awal seperti nama, alamat, dan paket yang ingin digunakan. Yang keduanya itu verifikasi dan persetujuan, sales and back office. Selanjutnya adalah tahap verifikasi dan persetujuan. Di sini sales representatif atau customer service memasukkan data pelanggan ke dalam sistem. Sistem kemudian melakukan verifikasi kelayakan instalasi, termasuk ketersediaan jaringan di lokasi pelanggan, dan validasi data pelanggan. Jika permintaan disetujui, penawaran paket layanan akan dikirimkan kepada pelanggan atau persetujuan akhir. Untuk ketiganya itu instalasi dan aktivasi layanan. Setelah persetujuan, proses berlanjut ke instalasi dan aktivasi layanan. Diteruskan kepada teknisi lapangan. Teknisi kemudian melakukan instalasi perangkat seperti ONT atau modem dan STB TV, serta aktivasi jaringan di lokasi pelanggan. Setelah instalasi berhasil, layanan diaktifkan dan teknisi mengkonfirmasi penyelesaian pekerjaan. Untuk keempatnya itu pencatatan, penggunaan, dan penagihan, sistem billing. Tahap penting berikutnya adalah pencatatan, penggunaan, dan penagihan secara periodik, biasanya bulanan. Sistem Telkom secara otomatis mencatat penggunaan layanan oleh pelanggan, seperti penggunaan telepon atau data value. Sistem billing kemudian menghasilkan tagihan berdasarkan paket pelanggan yang penggunaan tambahan. Tagihan ini dikirimkan ke pelanggan melalui email, aplikasi My IndiHome, atau dicetak jika diminta. Untuk kelimanya itu penerimaan pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran tagihan IndiHome melalui berbagai kanal yang disediakan, seperti Plaza Telkom, bank, e-wallet, payment point, atau kantor pos. Setiap pembayaran yang masuk akan langsung tercatat dan memori status di sistem Telkom. Untuk keenamnya itu pencatatan dan rekonsiliasi penerimaan kas. Departemen Keuangan atau Akuntansi Telkom menerima data pembayaran dan berbagai kanal dan melakukan rekonsiliasi dengan data tagihan yang telah diterbitkan. Penerimaan kas dicatat dalam jurnal kas dan status piutang pelanggan diperbarui. Jika ditemukan ketidaksesuaian, investigasi akan dilakukan. Untuk yang terakhirnya itu pelaporan. Tahap terakhir dalam siklus pendapatan adalah pelaporan. Informasi pendapatan dan piutang direkapitulasi untuk penyusunan laporan keuangan dan keuangan manajemen. Untuk selanjutnya itu teknologi dan sistem informasi yang digunakan. Untuk pertama itu aplikasi CRM atau Customer Relationship Management. Digunakan pada tahap inisiasi permintaan layanan untuk mengelola prospek dan data minat pelanggan. Yang keduanya itu sistem manajemen jaringan. Digunakan pada tahap verifikasi dan persetujuan untuk memverifikasi kelayakan instalasi, khususnya ketersediaan port atau jaringan di lokasi pelanggan. Yang ketiganya itu sistem work order. Sistem ini membantu dalam mengelola tugas-tugas terkait pekerjaan instalasi dan aktivasi.
Yang kelima itu sistem aktivasi layanan. Digunakan pada tahap instalasi dan aktivasi untuk mengaktifkan layanan setelah instalasi berhasil dilakukan oleh teknisi. Yang keenam itu sistem billing. Support dan sistem. Digunakan pada tahap pencatatan penggunaan dan penagihan sistem ini secara otomatis mencatat penggunaan pelayanan dan menghasilkan tagihan berdasarkan paket langganan yang digunakan. Yang ketujuhnya itu ERP atau Enterprise Resource Planning. Terintegrasi dengan sistem BSS pada tahap pencatatan penggunaan dan penagihan. Modul ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang dari pelanggan. Yang kedelapan itu sistem rekonsiliasi bank. Digunakan pada tahap penerimaan pelayanan dan mencocokkan data pembayaran yang diterima dari bank atau kanal lain dengan catatan internal Telkom, memastikan akurasi penerimaan kas. Untuk selanjutnya itu ERP atau Enterprise Resource Planning. Modul kas manajemen digunakan pada tahap penerimaan pembayaran untuk pengelolaan dan melacak aliran kas masuk dan pembayaran pelanggaran. ERP modul General Ledger digunakan untuk pada tahap pencatatan dan rekonsiliasi penerimaan kas untuk mencatat penerimaan kas dalam jurnal dan memberi akun-akun terkait buku besar umum. Untuk terakhirnya itu ERP, modul Business Intelligence, digunakan pada tahap pelaporan untuk analisis data operasional dan pelanggan guna mendukung pengambilan keputusan dan memberikan wawasan strategi pada manajemen Telkom. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizal. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan pada Salvi. Pada Salvi, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu analisis kelebihan dan kekurangan dari siklus akuntansi. Yang pertama, efisiensi proses. Kelebihannya yaitu untuk peningkatan kecepatan layanan dan akuisisi pelanggan. Yang kedua, optimasi penjadwalan dan pelaksanaan instalasi. Yang ketiga, akurasi dan otomatisasi penagihan. Yang keempat, fleksibilitas dan kemudahan pembayaran pelanggan. Yang kelima, efisiensi rekonsiliasi dan pelaporan keuangan. Yang keenam, yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Untuk kekurangan efisiensi proses siklus pendapatan IndiHome Telkom sendiri, yang pertama ketergantungan tinggi pada sistem IT, yang kedua kompleksitas integrasi sistem, yang ketiga potensi data lag atau inkonsistensi. Untuk yang kedua yaitu kendala sistem informasi. Kelebihan kendala dari sistem informasi siklus pendapatan IndiHome Telkom sendiri yaitu yang pertama konsistensi operasional yang tinggi, akurasi data yang ditingkatkan, ketersediaan layanan tanpa henti atau minim downtime, peningkatan kepercayaan pelanggan, dukungan pengambilan keputusan yang tepat, dan efisiensi rekonsiliasi keuangan. Sedangkan untuk kekurangan kendala sistem informasi siklus pendapatan IndiHome sendiri yang yaitu potensi titik kegagalan tunggal atau single point of failure. Selanjutnya yaitu biaya pemeliharaan dan pembaruan yang tinggi, kerentanan terhadap serangan cyber, kompleksitas penanganan bug atau error, ketergantungan pada kualitas data input, dan juga dampak gangguan eksternal. Yang ketiga yaitu risiko kesalahan atau fraud. Kelebihan dalam mengelola risiko kesalahan atau fraud berkat efisiensi proses dan sistem yang terdiri dari deteksi kesalahan otomatis yang lebih baik, audit trial yang jelas, rekonsiliasi otomatis yang mengurangi manipulasi, validasi data pelanggan yang lebih kuat, pengawasan real time melalui laporan BI, dan juga kontrol akses sistem yang lebih ketat. Untuk kekurangan dalam mengelola risiko kesalahan atau fraud sendiri, yaitu yang pertama, dari risiko sistem error atau bug, risiko cyber attack atau pembobolan sistem, risiko fraud internal atau oleh pengguna sistem, kompleksitas proses memungkinkan celah, ketergantungan pada integritas data input, tantangan audit log skala besar, dan juga risiko kesalahan rekonsiliasi pada volume tinggi. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan prinsip pengendalian internal.
Untuk kelebihannya sendiri yaitu pemisahan tugas yang jelas atau segregation of duties. Yang kedua yaitu otorisasi yang tepat. Yang ketiga pencatatan yang akurat dan tepat waktu. Yang keempat pengamanan aset. Yang kelima pengecekan independen. Yang keenam dokumentasi yang memadai. Yang ketujuh supervisi efektif. Dan yang terakhir penggunaan teknologi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama risiko ketergantungan tunggal pada sistem, yang kedua kompleksitas pengendalian antar sistem, yang ketiga potensi kurangnya kontrol preventif pada tahap awal, yang keempat risiko human error atau dalam input manual, yang kelima kecukupan kontrol akses, yang keenam penanganan pengecualian, dan yang terakhir risiko penipuan dari pihak eksternal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Salvi. Jadi kesimpulan pada presentasi hari ini adalah Telkom Indonesia adalah penyediaan layanan telekomunikasi dan digital terkemuka di Indonesia, didukung oleh struktur organisasi kompleks dan sistem IT terintegrasi ERP, CRM, NMS, dan BI. Tugas akhir ini fokus pada analisis dan pemodelan siklus pendapatan IndiHome yang meliputi inisiasi permintaan, verifikasi, instalasi, penagihan, penerimaan pembayaran, rekonsiliasi, hingga pelaporan. Jadi, Telkom unggul dengan deteksi otomatis, audit, RAI jelas, dan kontrol akses ketat. Namun tetap rentan terhadap cyber attack, front internal, dan kompleksitas penanganan bug. Pengendalian internal Telkom menunjukkan pemisahan tugas, otorisasi, pencatatan akurat, dan pengamanan aset yang baik. Namun menghadapi tantangan dalam integrasi antar sistem dan penanganan pengecualian secara keseluruhan. Telkom berhasil membangun siklus pendapatan yang kuat dengan teknologi, meski kompleksitasnya memerlukan kewaspadaan terhadap risiko yang melekat. Baik, hanya itu presentasi pada siang ini. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.